Saat itu memang saya banyak yang meminang. Antara partai A, partai B yang masing-masing punya pilihan. Waktu itu yang mengerucut adalah Bapak Haji Harun Muhsin dengan Bapak Haryadi, Bapak almarhum Tubagus Asyafaat dengan Pak Joko. Begitu hebohnya bahwa diisukan Syihabuddin adalah bla 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 bla. Sampai isu yang minor pun ya mengena pada diri saya. Tapi saya sudah diberi amanah oleh orang tua, oleh partai, oleh orang tua, bahwa keputusan yang baik itu keputusan yang bisa memberi manfaat pada orang banyak, terutama kepada ahli-ahli kita. Saat itu masyarakat Cilegon menginginkan bahwa wali kota yang pertama itu harus jatuh kepada putra daerah. Dengan pertimbangan yang sudah diputuskan oleh partai, termasuk keluarga dan para pemilih saya, alhamdulillah atas izin Allah, walaupun pada sesi pertama mengalami draw, pada sesi kedua alhamdulillah di voting. Iya, Pak An mendapat selisih 1 dan itu adalah suara saya. Apa? Jadi penentu lah ya. Ya, apa penentu. argumennya? Saya ingin memberikan manfaat kepada keinginan masyarakat Kota Cilegon saat itu, ingin orang Cilegon jadi wali kota di daerahnya sendiri, dan alhamdulillah Allah mengabulkan. Jadi ini cerita yang paling heroik saya dapat, bahwa karya nyata Pak Haji Shihab ini dalam menentukan keberpihakannya terhadap SDM lokal itu ketika peristiwa-peristiwa itu, bahwa satu suara untuk menentukan wali kota pertama kita dulu, dan itu adalah suaranya Pak Haji Shihab, dan itu merupakan dedikasi yang konkret dan real saya kira ya. Bahwa inilah keberpihakan sebagai SDM lokal kita kepada kebijakan yang diambilnya. Tentu saja itu memiliki konsekuensi yang panjang, dan sampai hari ini saya kira teman-teman masyarakat lihat Pak Haji Shihab yang dikatakan bla bla tadi mendapatkan apa, dan sampai hari ini saya melihat konsistensinya Pak Haji Shihab dalam dunia politik, pendidikan, usaha, karena beliau ini saya lihat malah yang untuk menghidupi ini kan sebenarnya usaha, jadi tidak ada tuh kaitannya bahwa dunia sosial, pendidikan, justru yang mensupport aktivitas politik sosial itu adalah hasil jerih payahnya dalam konteks usaha ya, Pak Haji. Lalu saya nih agak penasaran, kenapa bisa selalu terpilih jadi dewan dimanapun berada, partainya apapun sekarang di provinsi, kok selalu terpilih gitu? Apa sih kira-kira yang dimiliki, tips atau apa sesungguhnya poin-poin yang harus kita pegang? Sebetulnya sederhana Pak Haji Fahmi. Kalau yang saya rasakan sederhana. Ketika seseorang itu diberikan amanah, maka amanah itu harus dijaga betul, yang pertama. Lalu yang kedua, ketika kita mendapatkan amanah itu, attitude kita juga tidak drastis berubah, tidak eksklusif. Malah justru setelah kita mendapatkan amanah dari masyarakat, tugas kita malah tambah berat sebetulnya. Maka di tahun 2004, Partai Politik Islam Masyumi dinyatakan tidak lulus, tidak bisa ikut pemilu karena tidak electoral threshold, cuma tidak memenuhi syarat. Saya waktu itu tetap semangat saya tinggi. Saya tidak pernah berhenti untuk berkontribusi untuk daerah saya. Saya ikut seleksi KPU dulu. Waktu itu yang ngetes Pak Hasanuddin Hambali, termasuk Pak Dr. Udi Muprodi dan kawan-kawan, saya masih agak lupa yang lain-lain. Dan saya dinyatakan lulus. Walaupun saya waktu itu masih jadi anggota dewan. Lalu saya ditanya sama almarhum Pak Wali Kota, loh Pak Shihab ikut saksi KPU? Iya Pak, karena saya kan partainya nggak bisa ikut pemilu. Dan waktu itu saya masih masuk 3 besar. Bukan karena saya jadi anggota dewan, mungkin karena saya mampu menjawab pertanyaan, baik secara lisan atau tertulis kan begitu. Karena saya kira tidak mungkin ada urusannya untuk seorang calon ketua KPU kedekatan atau nepotisme, tapi yang pasti itu
ada kemampuan juga. Ada kompetensinya nih kira-kira gitu. Kompetensinya. Saya sampai dipanggil sama Pak Almarhum, ditawari untuk bergabung ke partainya Pak An. Saya bilang, Pak terima kasih, saya minta waktu istihara dulu karena di partai Bapak itu kan banyak yang minat, takut saya mengganggu. Anulah saya bilang. Kata beliau, ya tanggung jawab saya, udahlah. Ya saya minta waktu Pak. Akhirnya dengan niat yang tulus dan istihara, saya bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Oh, PKB dulu. Ya, yang dulu dipimpin oleh Pak Haji Zaidan Rifai. Gus Dur ya di ya, pusatnya. Ya. Dan waktu itu saya dicalonkan oleh PKB dari dapil sini juga. Juanda. Ya nyalonnya biasa sendiri, nggak ada temannya kan begitu. Karena PKB itu kurang banyak yang minat. Dan alhamdulillah tentu atas dasar kepercayaan, karena intinya adalah bahwa bagaimana kemudian orang itu akan tetap percaya. Yang saya sampaikan tadi, ketika kita memegang amanah yang tadinya satu strip, beban kita jadi 2 strip. Saat itulah saya terinspirasi karena daerah kita ini daerah industri, bagaimana agar saya bisa survive dalam hal politik, bisa survive program saya di masyarakat. Saya coba rintisan usaha kecil-kecilan dengan maksud income yang saya dapatkan dari perusahaan itu adalah untuk mencukupi kebutuhan beban saya dengan konstituen, kebutuhan program saya pada soal pendidikan. Lalu saya juga mencarikan ruang kepada konstituen saya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak supaya dia hidupnya bisa lebih meningkat sedikit. Dan itu terbukti. Nah, jadi catatannya adalah bagaimana kita agar mudah terpilih. Orang nyalon dewan itu kan kadang-kadang orang mengira mudah ya. Untuk jadi anggota dewan sampai bermiliar-miliar. Saya itu setiap calon anggota dewan dari periode pertama di Cilegon sampai periode ketiga di Cilegon tuh tidak pernah menghabiskan 200 juta, Pak. Ini tahun 4 periode ya? 4, sekarang iya, 4 periode. Jadi, kalau dikali 5 tahun udah 20 tahun tuh. 20 tahun. Jadi dewan. Ya, jadi dengan begitu nyalon dari Partai Kebangkitan Bangsa, saya mendapatkan kursi yang terakhir pula, dan alhamdulillah saya duduk di periode kedua 2009-2014, dan PKB waktu bergabung dengan saya itu mendapatkan 1 fraksi karena semua dapil terisi kecuali dapil Cibuber dan Cilegon. Jombang terisi, Pulau Merak terisi, Ciwandan terisi. Karena anggota dewan kita 35, jadi 3 itu masih 1 fraksi. Dan hari itu di nasionalnya PKB perolehannya bagus ya? Bagus. Masuk 3 besar. Ya. Nah, itu tadi saya yang selalu saya tangkap adalah poinnya adalah amanah. Saya kira kalau sudah tadi Pak Haji Shihab mengajarkan kita soal kepercayaan masyarakat ini, bahwa kita di masyarakat juga tidak boleh inklusif atau kaku ya. Jadi sampai semacam ini, saya ini lagi-lagi usianya terpaut jauh, tapi saya sering kumpul-kumpul dengan Pak Haji Shihab ini. Beliau tidak risih, tidak juga menjaga jarak, bahwa dari mulai status sosial, usia, segala macam jauh. Tetapi memang orangnya asik karena kayaknya memang terkait ini dengan hobinya itu berkesenian, main musik, nyanyi gitu ya. Jadi Pak Haji Shihab ini sampai hari ini saya lihat di medsos kadang masih pegang gitar, masih nyanyi rock gitu kan. Wah, ini agak kontradiktif dengan latar belakang beliau sebagai guru, ustadz ya, Gus juga anaknya kiai ini kan, tapi mainnya musik rock. Itu kira-kira apa kok bisa senengnya ke musik rock? Dan tidak lazim ya di kampung, di kalangan pesantren pula. Apa nggak dimarahin bapak dulu? Jadi begini, saya memang terlahir dari keluarga yang menurut struktur kultur di kampung sih harusnya kan A, B, C gitu. Tapi memang saya ini adalah 8 saudara yang memang lain dari yang lain. Dalam arti saya punya karakter yang agak berbeda. Tetapi kalau soal tawaduk kepada orang tua dan Allah itu harga mati. Karena saya menangkap bahwa semakin kita banyak meraih pilihan dalam dunia luar, semakin banyak terbuka peluang lebar untuk kita berkarir dan memilih karir. Kan begitu. Contoh soal, saya ini dulu kuliah di IAIN, Pak Haji Fahmi. Jurusannya apa? Jurusan Syariah, Pidana Perdata Islam. Insya Allah, bicara hukum saya kenal sedikit lah ya. Soal human rights, soal bla bla bla, insya Allah. Tetapi kan agama tidak mengharamkan bahwa kita juga harus meraih dunia yang lain. Karena siapa tahu apa yang kamu pelajari justru tidak menjadi sesuatu. Apa yang kamu gemari justru itu yang mengantarkan kamu, kan kira-kira begitu.
Nah, saya memang punya tabiat yang agak beda. Zamannya saya kuliah itu, selain saya aktif organisasi di Himpunan Mahasiswa Islam, di Senat Mahasiswa, Juga saya bermusik, memang ya? ikut membidangi lahirnya beberapa organisasi mahasiswa waktu itu. UKM, ini UKM, kegiatan mahasiswa. termasuk MahaPK, Oh, ini pencinta alam ya. Pencinta alam, seni budaya, termasuk yang sehari-hari. Termasuk ya, karena saya memang hobi bermain musik. Kalau main musik apa? Saya tuh dulu tuh Pak Fahmi kalau main musik, kalau tidak lagu rock itu kurang semeringan. Kang Haji apa pegangnya? Saya Main gitar? itu kalau Nyanyi? untuk lagu lasnya Zeppelin, Halloween ya, Edan. kemudian Steelheart, itu saya di vokal. Oh, nyanyi. Ya, kalau untuk Steelheart bisa nyanyi. Oh iya, Steelheart. Edan. Kalau ini untuk soalnya. lagu-lagu yang sedikit agak milu seperti jazz, samba dan lain-lain itu saya main di drum. Oh, main drum. Drum. Hebat. Jadi spesialis saya itu kalau untuk lagu-lagu yang cenderung keras itu pasti saya main di vokal. Nyanyi. Dan itu sudah terbukti beberapa kali festival saya masuk di 3 besar. Apa grup musiknya dulu? Grup musik saya itu dulu ada 2. Pertama waktu di kampus namanya Gesbika. Gesbika itu Gemas Seni Budaya Islam Kampus. Lalu setelah saya keluar, saya punya grup juga namanya Laskar Baluarti di bawah pimpinan almarhum Bapak Haji Halwani Mikrob MSc. Beliau adalah senior saya yang mencoba memberikan kajian tentang apa itu seni dan bagaimana harus berseni yang islami, kira-kira gitu. Jadi ini yang membuat khas, dan yang tadi beliau bilang bahwa agak nyeleneh ya, di kampung kulturnya agamis gitu ya, di kampusnya juga agamis, tetapi mainnya rock, Zeppelin, Steelheart, itu agak susah diikuti. Nah, sekarang kita beranjak nih Kang Haji pada poin pembicaraan kita, misalnya pandangan kita, karena bagaimanapun ini Kang Haji saya kira udah 20 tahun malam melintang di dunia politik kita. Lah, saya ini tadi dalam narasi yang saya bawakan soal perwakilan daerah di kancah politik nasional, karena bagaimanapun akhirnya salah satu politisi lokal kita yang gaek dan senior dan selalu terpilih dalam banyak kontestasi, ini keterwakilan di tingkat nasional dari Banten ini apa, bagaimana pandangan Kang Haji soal keterwakilan kancah politik kita di Senayan ini?